Halo, Pak. Halo, Bapak lagi di mana? Lagi di kantor. ya Ini Kakak kantor. sambil kerja. Kita kita mau ngobrol-ngobrol nih Tadi, sama iya Papa udah janji ya ada sama toko teman Papa dulu di Papua. Teman beneran nih teman. beneran temen ya, Dia jangan ketua, ya. Terus kita mau ketua. ketua ini. Kakak tahu kakak kemarin tuh sempet research juga kan pas Bapak bilang kita bakal ngobrol-ngobrol. Kakak tuh research. Oh dia itu adalah ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Jadi ini fix banget lah, ini tuh khusus untuk anak-anak muda. Kakak, Papa siapa? Ya, Papa bukan anak muda. ya. Papa Loh, mantan anak muda, mantan anak muda. Papa mantan anak muda. Ya, Sekarang ya. kalau sekarang muda tapi tua. Apa tua tapi muda? Anak muda itu kalau di Amerika umur 60 masih pemuda loh. Eh, Di Indonesia juga. lansia. Udah, ya. Nanti, Udah. nanti kakak yang serius loh nanyanya kak. Iya. Nanyanya serius loh. Ini ketua loh, Oh iya. pimpinan Agak nasional. deg-degan nih masalahnya, kayak serius banget nih Pak ya. Ini harus behave. Eh, Dan lagi hari ini nggak makan hmm, kecap. jangan ikut. Kakak jangan kebanyakan makan kecap. Ya, Nanti ada yang kakak hari ini lagi udah komen nggak sama makan. para netizen. Netizen ada yang bilang katanya kakak kebanyakan makan kecap, makanya nanya mulu. Nah hari ini kakak nggak makan kecap nih, tapi Hmm. makan sambel. Tapi kalau nggak nanya gimana wawancara nggak ada pertanyaan? Makanya, masa wawancaranya nggak bawel? Ya udah, mana? Ya udah kita Udah balik papa ya. share linknya Tuh. aja. Ya, Share linknya aja. oke. Oke, nanti tinggal masuk. Halo Pak, selamat siang. Selamat Ya, siang. Selamat siang selamat Pak. siang. Apa kabar ini? Selamat Lagi di mana siang. Pak? Kabar baik. Saya lagi di rumah. Di rumah. Kebetulan ya lagi di rumah santai-santai. Di Jayapura ya? Di Di Jayapura. Jayapura. Ya, di Jayapura. Jayapura. Berarti di Oh sana iya, di udah jam berapa Pak? Jam 5, Ini setengah 6. Ya, setengah 6. Bagaimana cuaca di Jayapura, cerah? Cuaca di Jayapura Ya. cerah? Cukup cerah Cerah dan ya. hari ini belum ada tanda-tanda hujan. Biasanya tuh kalau Hujan. pagi kita mulai rintik-rintik, jadi kita sudah tahu pasti ini sebentar hujan lama ini. Oke. Kita udah lama nggak ketemu nih ya. Jadi Bapak sekarang- sering ketemu nih dulu di Jayapura sama Pak Yan. Ya, dulu beberapa kali sering ketemu di setiap acara ketemu kan gitu kan. Nah, Pak Jan ini nanti kita akan dengar lah, dia tokoh pemuda lah di Jayapura atau di Papua ya. Jadi kalau ada acara-acara kita sering ketemu. Nah, siap. mungkin kakak mau tanya-tanya apa, silakan. Ya, oke, silakan. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih Pak ya lebih dalam lagi, dan pastinya nanti generasi muda ini bakal nonton dan kira-kira kita akan membuka lah pikirannya mereka nih Pak ya. Tapi kenalan dulu dong Pak, Ya. sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam. Iya. Baik, saya Yan Christian Arebo, SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Asal Serui. Almarhum bapak saya itu dari Sulawesi dan ibu saya asli orang Menawi dari Serui, dari Kepulauan Yapen. Saya lahir dan dibesarkan di Menawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sekolah dari SD di Serui, SMP di Serui, SMA di Serui. Setelah lulus SMA, saya merantau ke Jayapura. Dulu dibilang Hollandia. Jadi ya sampai hari ini saya masih dari Jayapura, tidak kemana-mana. Seperti itu. Ya. Pak, tadi kan Bapak bilang Bapak ini adalah seorang Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Nah, Ya. kenapa sih Pak dari awal tuh fokusnya tuh ke anak muda gitu? Iya, karena saya melihat bahwa anak-anak muda Papua khususnya itu cara berpikir, cara pandang tentang bangsa dan negara ini belum begitu baik. Mereka cenderung didoktrin dengan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana sangat rentan sekali dengan isu-isu separatisme, isu-isu Papua Merdeka. Ini yang membuat mereka berpikir tidak ada dalam pikiran mereka untuk bagaimana menjaga, mempertahankan Papua ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang menjadi tanggung jawab saya untuk membuka wawasan, membuka pikiran, membuka ideologi daripada pikiran-pikiran saudara saya sini, supaya berpikir untuk bagaimana menjaga dan mencintai Papua dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Jadi emang untuk meningkatkan kesadaran para pemuda itu sendiri ya Pak ya, untuk mencintai lebih kesadaran rasa cintanya sendiri. Betul. Gitu ya, Pak? Cinta tanah air begitu. Artinya bahwa mereka ini kan tidak punya arah, tidak punya pikiran tidak punya konsep yang jelas untuk bangsa dan negara ini, karena cenderung berpikir untuk memisahkan diri daripada negara kesatuan Republik Indonesia, cenderung memikir untuk bagaimana melakukan perlawanan dan pertentangan terhadap NKRI. Begitu. Jadi tugas tanggung jawab saya itu adalah bagaimana membawa mereka ini, merangkul mereka ini untuk mari sama-sama kita bersama dengan saya dalam Pemuda Adat Papua untuk menjaga dan mempertahankan Papua ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Terus Pak, cara pendekatannya ke pemuda itu sendiri gimana Pak? Ya, cara pendekatan itu ya saya melalui wadah ini, Pemuda Adat Papua ini, di mana Pemuda Adat Papua ini dibentuk tahun 2013 lalu dan dideklarasikan tahun 2015 sehingga 2019 dilakukanlah Kongres Pemuda Adat Papua pertama yang memilih saya sebagai ketua umum sampai hari ini. Tujuan daripada Pemuda Adat Papua ini untuk membuka wawasan dan pikiran generasi-generasi Papua, anak-anak muda Papua, untuk mencintai dan menjaga Papua ini dalam NKRI. Itu tujuannya. Nah, terus aplikasinya di lapangan, kira-kira bentuk-bentuk kegiatan real yang sudah dilaksanakan oleh Pemuda Adat Papua sampai dengan sejauh ini kira-kira apa? Bisa dijelaskan? Ya, bentuk-bentuk kegiatan itu kami sudah melakukan berbagai macam kegiatan membantu mitra kami. Mitra kami dalam organisasi itu adalah mitra TNI dan Polri dan juga stakeholder dan juga LSM NGO lainnya, yang mana kita membantu mendukung program-program kerja mereka untuk bersinergi dengan mereka. Contohnya dalam hal kalau di Polri dalam hal menjaga Kamtipmas, mendukung membantu memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada masyarakat, adanya isu-isu rasisme ataupun pikiran-pikiran atau provokasi-provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI, itu kita menjadi garda terdepan untuk bagaimana meredam isu-isu ini sehingga tidak terlalu membias yang menciptakan konflik di masyarakat. Seperti itu. Begitu. Gitu kan. Ya. Oke. Nah, Pak Janeta sendiri ada media sosialnya nggak, Pak? Ya. Bagaimana? Media sosial. Oh, media sosial. Saya tidak punya media sosial. Baru aku mau nanya, maksudnya kayak sekarang kan anak-anak muda banyak banget yang kayak pakai media sosial dan menyalahgunakan media sosial itu gitu loh untuk menyebarkan hoax, apalagi di Papua sendiri ya cepet banget nyebarin hoax tuh, cepet banget lewat Instagram atau lewat cepet banget. Gitu. Aku pengen pandangannya Bapak nih tentang pemuda di media sosial. Itu begini, kan kita tidak bisa mengetahui cara pandang anak-anak muda kita saat ini, khususnya anak Papua. Mereka ini kan tidak bisa menahan diri dan mudah sekali diprovokasi. Ketika ada isu yang dimainkan, mereka tidak bisa bersabar mencari tahu dulu kebenarannya benar tidak apa isu ini, langsung saja diviralkan dengan maksud untuk meraih simpati publik. Nah, ini kan bahaya. Contohnya kemarin kita lihat kasusnya Pak Natalius Pigai. Ini kan ada ketidakpuasan daripada pendukung Jokowi terhadap cara statement atau komunikasinya Pak Natalius Pigai di sosial media yang mengkritik presiden terkait dengan
kebijakan terkait dengan peraturan yang dibuat, sehingga ada pendukung Jokowi yang tidak senang, sehingga mereka melakukan counter pernyataan itu dengan sedikit agak kasar dengan mengangkat rasis. Nah, dari sini ini menjadi masalah karena anggapan semua masyarakat Papua terhadap pernyataan Pak Baban ini menjadi bumerang sehingga kelompok-kelompok yang memang saat ini sudah selalu bermain-main isu-isu separatis, mereka memanfaatkan momen ini untuk mengangkat isu terkait dengan rasisme sehingga menjadi gejolak untuk menimbulkan permasalahan yang besar dalam konteks rasisme. Ini yang bahaya. Karena apa? Karena cara pandang, cara berpikir itu belum baik begitu. Saya tidak bilang belum bagus, tapi belum baik. Karena mereka mudah sekali diprovokasi dan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang memang selama ini selalu menginginkan Papua ini kacau begitu. Gitu. Iya, jadi seperti tadi Grace bilang bahwa medsos ini memang kita tahu sekarang ini kan sudah era ya di mana orang selalu menggunakan medsos dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini juga harus ditangkap dengan baik oleh pemuda adat Papua sehingga bisa menggunakan medsos juga untuk mensosialisasikan program-program, untuk menyampaikan visi atau misi atau menyampaikan pesan-pesan kepada para pemuda. Ya, jangan sampai pemuda kita lebih banyak melihat konten-konten yang negatif ya dari medsos yang ada. Jadi saya pikir dari pemuda adat juga harus menangkap ini ya. Jadi ini sebagai sarana yang sangat luar biasa untuk kita gunakan bisa menjangkau orang-orangnya melalui media sosial gitu ya, Pak. Iya. Jadi sebagai ketua pemuda adat ini harus punya akun Instagram, harus bukan untuk selfie-selfian, tapi untuk ini loh saya ketua pemuda adat Papua, sekarang ini program saya, ini kegiatan saya. Untuk promosi juga, untuk promosi kegiatan-kegiatan, promosi program-program apa sih? Salah satunya saya juga mempunyai channel ini ya untuk menyampaikan pesan-pesan, memberikan motivasi kepada orang-orang yang para pemuda khususnya membutuhkan motivasi. Mereka. Baik, nanti Bapak bikin channel YouTube aja. Di PAP ada bidang yang namanya informasi dan komunikasi. Iya. Coba nanti saya didorong. Iya, coba nanti saya dorong ke ketua bidangnya supaya apa yang disampaikan ini bisa ditindaklanjuti. Betul. Bukan saya saja yang menggunakan itu ya. Nanti ada bidang dari PAP gitu. Ya, jadi nanti anak-anak muda merasakan jadi ternyata ada pimpinan nasional pemuda adat ini gitu. Akhirnya mereka ini apa sih? Akhirnya mereka penasaran, telusuri dan segala macamnya kayak gitu. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana respon para pemuda khususnya di Papua dengan organisasi yang Pak Arebo pimpin ini, kira-kira bagaimana respon mereka? Ya, luar biasa. Teman-teman yang ada di kabupaten kota di provinsi Papua ini sangat sangat kooperatif dalam melakukan konsolidasi organisasi ke tingkat-tingkat bawah. Dan beberapa waktu lalu ada beberapa rekan-rekan juga yang sempat menghubungi saya untuk minta mandat untuk melakukan konsolidasi pemuda adat di kabupaten. Tapi untuk saat ini saya sampaikan bahwa kita lagi persiapan Rakernas, rapat kerja nasional, sehingga untuk hal-hal yang menyangkut konsolidasi itu mungkin nanti akan dijalankan setelah Rakernas. Karena dalam Rakernas ini ada beberapa agenda-agenda penting yang akan kita putuskan, termasuk dengan melanjutkan Otsus dan juga mendukung pemekaran Provinsi Papua
dan mensukseskan Pekan Olahraga Nasional PON 2021 di Papua. Ini sangat penting sekali karena apa? Dengan adanya suara daripada pemuda Papua, ini adalah bentuk dukungan pemuda Papua yang cinta NKRI. Begitu. Apa ya? Oke, Pak. Kalau tadi kan pemuda gampang terprovokasi gitu-gitu kan. Nah, gimana sih Pak kalau menurut Bapak sendiri caranya supaya pemuda itu tuh nggak gampang terprovokasi dan juga mereka punya rasa cinta yang lebih terhadap NKRI? Nah, inilah tujuan kita. Bagaimana kita mengubah mindset mereka, pola pikir mereka untuk mencintai Papua dalam NKRI. Ya, kita harus terus semangat melakukan seminar-seminar kebangsaan ataupun dialog-dialog kebangsaan, yang mana dengan adanya seminar dialog atau dialog kebangsaan itu akan membuka wawasan pikiran mereka, cara pandang mereka tentang Papua ini. Begitu. Jadi ketika mereka sudah dibekali dengan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, cinta NKRI, Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sampai mati, itu mereka sudah punya komitmen untuk bagaimana menjaga Papua untuk tetap dalam NKRI. Begitu. Oke. Nah ini Pak Rebo, Pak Yan, salah satu masalah yang ada di Papua adalah masalah peredaran miras ya. Di mana kita tahu masih banyak pemuda, ya bukan hanya di Papua, di daerah-daerah lain juga, tapi kita bicara tentang Papua, masih banyak pemuda yang masih terikat dengan kebiasaan mengkonsumsi miras berlebihan, sehingga banyak kejadian kecelakaan, ada pembunuhan, kejahatan yang diawali dari miras ini. Nah sekarang bagaimana sikap dari pemuda adat Papua dan apa yang dilakukan untuk bisa membantu pemerintah untuk pemuda kita nih khususnya di Papua harus benar-benar bisa melepaskan ini, kebiasaan ini, karena sayang sekali banyak pemuda yang potensial, banyak pemuda yang sedang kuliah tapi dia harus masuk penjara, harus ya mungkin meninggal di jalan karena kecelakaan akibat miras. Ini kan sayang, ini potensi pemuda Papua. Betul. Tidak bisa berkembang karena miras. Bagaimana sikap dari pemuda adat Papua? Jadi saya beberapa waktu lalu sudah sampaikan kepada teman-teman aktivis anti miras ya, baik itu gerakan pemberantasan narkoba dan anti alkohol, apa yang disebutkan sebagai gerakan organisasi Gapenta dan juga organisasi-organisasi lainnya yang bidangnya yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah untuk pemberantasan miras. Saya pikir sampai hari ini kenapa masih saja anak-anak muda Papua yang banyak suka dengan minuman keras? Kalau kita lihat itu di Jembatan Merah malam Minggu, saya beberapa waktu lalu sempat lihat itu. Selalu saja ada pesta-pesta miras di situ. Ini kesalahannya bukan pada penjual miras, karena mereka itu punya izin resmi. Tapi yang salah itu yang membeli miras itu, gitu. Nah, kenapa saya bilang salah? Karena begini, pemerintah daerah sudah berupaya untuk menekan tingkat peredaran miras di Papua lewat pembatasan surat izin, baik itu di toko-toko, baik itu di perhotelan. Tetapi tingkat konsumsi miras daripada anak-anak muda ini lebih banyak daripada upaya dari pemerintah yang pemerintah buat untuk bagaimana meredam atau membatasi peredaran miras. Karena mereka sudah merasakan ya rasanya itu seperti apa, sehingga sudah kecanduan sehingga untuk mau bilang stop itu sangat susah sekali. Perlu mungkin kalau seperti rehabilitasi kayak narkoba itu mungkin saya pikir itu mungkin cara yang baik.
supaya bagaimana mereka bisa stop untuk konsumsi miras. Bisa disampaikan bahaya nantinya seperti apa, selain daripada efek yang nanti terjadi ketika sudah konsumsi itu, setelah mabuk nanti kena musibah dan sebagainya, itu alasan teknis. Tapi yang saya inginkan itu bagaimana supaya mereka ini bisa direhabilitasi. Kalau narkoba kan direhabilitasi, seperti itu sudah, supaya mereka ini sudah sadar, stop, dan jangan miras. Karena kalau kau bilang stop miras, ya kau tuh bisa beli minuman keras, tidak usah minum. Itu kasarnya begitu. Karena kalau kau sudah teriak-teriak bilang stop miras Papua, stop miras, tapi kalau kau masih beli minuman keras, sama saja baku tipu. Kan begitu. Iya. Ya, tapi kan kita juga tidak bisa tinggal diam nih, karena tiap hari berjatuhan, ada pemuda-pemuda yang kalau lihat berita tiap hari. Nah, ini harus ada benar-benar rekonsiliasi betul dari antara tokoh-tokoh masyarakat, sikap apa yang harus kita lakukan dengan pemerintah, dengan TNI Polri di sana, sehingga kita tidak sedang saling menyalahkan pemerintah, menyalahkan penjualnya, produsennya, atau menyalahkan, tapi ini harus ada solusi yang nyata, sehingga kesadaran semua pihak, kesadaran dari pemuda sebagai pengkonsumsi, kesadaran sebagai yang menjual juga harus bisa membatasi diri, jangan menjual berlebihan dan seterusnya. Ya harus ada hasil nyatanya bahwa tidak ada lagi korban yang berjatuhan setiap hari. Nah itu percuma kita buat program macam-macam, tapi kenyataan di lapangan setiap hari ada korban. Nah ini yang harus menjadi pemikiran bersama, khususnya para tokoh, aparat pemerintah yang ada di Papua sana, ya. Betul. Oke. Pak Jan, keluarga bagaimana? Baik. Anak berapa? Sehat. Anak 3. Sudah paling besar umur? Ya, sudah besar. Sudah SMP. SMP ya? Iya. Harus jadi pemuda Papua yang baik juga tuh nanti. harus dijaga ya, diarahkan ya kalau mau jadi pengusaha atau jadi TNI Polri ya diarahkan dari sekarang. Iya, siap. Oke. Saya pikir itu ya Kak ya, perbincangan kita sore hari ini. Mungkin itu Pak. Semoga ada yang mau sampaikan pesan-pesan. Iya. Ya, pesan-pesan khususnya kepada para pemuda yang ada di Papua, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Yan Kristen Arebo? Oke, baik. Ya, saya hanya berpesan kepada anak-anak muda, khususnya anak Papua, untuk jangan mudah diprovokasi atau jangan mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok ataupun segelintir orang yang melakukan pergerakan-pergerakan atau perjuangan yang menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Papua ini sudah final dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi siapapun yang mencoba untuk mengganggu kedaulatan Papua dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Ya, cukup ya Kak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Yan Kristen Arebo. Salam buat semua yang ada di Papua. Teman-teman yang sudah nggak ketemu. Salam rindu. Ya, doakan semoga Papua aman, damai, sejahtera. Amin. Program-program khususnya PON 2021 semoga sukses nanti ya. Amin. Karena ini merupakan barometer keamanan di Papua ini. Ya. Betul. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!